Halo, selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan pajak semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada sesi video kali ini saya akan membahas perihal PKP atau pengusaha kena pajak. Siapa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Apakah semua pengusaha itu dikategorikan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak atau enggak? Nah, kriterianya seperti apa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, terutama perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih. Siapa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Nah, di Indonesia itu administrasi PPN mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan itu dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN, yaitu PKP tadi, pengusaha kena pajak. Nah, dalam konteks PPN, itu pihak yang memungut pajak adalah penjual yang merupakan PKP. Yang saya jelaskan tadi ya. Namun tidak semua penjual itu merupakan PKP. Jadi ada kriteria tersendiri. Nah, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum menjadi PKP. Adapun definisi PKP atau pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha menurut Undang-Undang PPN adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Daerah pabean itu ya berarti di luar Indonesia lah garis besarnya ya. Dan melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu yang dimaksud adalah pengusaha. Namun PKP atau enggak? Nah, di sisi lain yang dimaksud dengan PKP, pengusaha kena pajak itu merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak. Nah, itu namanya PKP berdasarkan Undang-Undang PPN. Dengan demikian, yang membedakan pengusaha dengan PKP adalah barang atau jasa yang diserahkan atau yang dijual ya. Jadi pengusaha disebut PKP apabila yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengukuhan ini bisa ada dua pilihan ya, bisa dikukuhkan secara otomatis atau bisa mengajukan. Nah, meskipun telah melakukan penyerahan BKP atau JKP, namun apabila pengusaha termasuk kategori pengusaha kecil, maka tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pengusaha kecil itu seperti apa sih? Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 di PMK nomor 197 tahun 2013, itu yang dimaksud dengan pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku berarti ya bisa Jandes, bisa April Maret, bisa September, yang penting 12 bulan dalam 1 tahun. Itu melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 M. Nah, itu yang dimaksud pengusaha kecil ya. Brutonya dalam setahun buku itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu bukan PKP berarti. Namun pengusaha kecil tadi itu diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP. Undang-Undang PPN juga berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Jadi ada choice ya, ada pilihan. Walaupun dia pengusaha kecil, omsetnya nggak sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku, itu bisa request ya, meminta untuk dia dikukuhkan sebagai PKP. Karena banyak yang mau jadi PKP itu ya banyak pengusaha. Karena terkadang lawan transaksi itu ingin bertransaksi dengan sesama PKP. Nah, makanya pengusaha kecil juga sekarang banyak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP walaupun omsetnya tidak sampai 4,8 miliar dalam setahun. Dasar hukumnya ini tadi ya, peraturan tadi PMK 197 tahun 2013. Nah, itu yang terupdate terakhir yang berlaku mulai dari 1 Januari 2014 hingga kini. Kalau yang sebelumnya ya ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari mulai 24 juta setahun dari tahun 84,
Ada perubahan terus-menerus meningkat sampailah sekarang menjadi 4,8 M dalam setahun minimal untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, next. Nah, hak dan kewajiban PKP. Sekarang kita bahas adalah hak dan kewajiban. Jadi kalau omsetnya udah 4,8 itu otomatis harus PKP, harus mengajukan sebagai PKP. Kalau nggak mengajukan, otomatis nanti bakal kena pemeriksaan dan lain sebagainya, denda segala macam lah ya. Hati ya, teman-teman bisa cek sendiri omsetnya setahun sudah berapa. Walaupun dia hanya orang pribadi, nggak mesti PT ya, nggak mesti CV, nggak mesti berbadan usaha. Walaupun dia hanya orang pribadi tapi omsetnya 4,8 M bisa dikukuhkan secara jabatan. Nah, hak dan kewajiban. Seorang PKP itu punya hak dan kewajiban. Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau Indonesia atau melakukan ekspor berwujud atau tidak berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya, lapor kemana? Ke KPP terdaftar, minta dikukuhkan sebagai PKP. Lalu nomor 2, memungut pajak yang terutang. Jadi ketika kita bertransaksi menjual barang ataupun jasa, kita punya kewajiban memungut. Dalam artian mereka membayar PPN-nya. Nah, kita yang mungut. Kita sebagai PKP, kita mungut PPN tersebut untuk disetor ke negara. Yang ketiga, menyetorkan PPN-nya yang masih harus dibayar, yang kita pungut tadi, ya disetor ke negara. Dalam hal pajak, keluaran itu lebih besar dari pajak masukan. Ini yang biasa kita lakukan tiap bulan ya. Dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Ini maksudnya ketika sales kita atau penjualan kita itu lebih besar dari pembelian, nah itu otomatis ada PPN terutang yang harus disetorkan ke negara ya. Ini udah saya bahas sebelumnya, silakan teman-teman cek video sebelumnya masalah pengkreditan PPN. Lalu nomor 4 itu melaporkan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN. Wajib lapor ya, setiap bulannya itu teman-teman wajib lapor PPN di tanggal akhir bulan berikutnya. Misal penjualan Januari itu berarti wajib lapor SPT PPN-nya di bulan Februari akhir ya. Begitu seterusnya setiap bulan walaupun tidak ada penjualan tetap wajib lapor. Cukup lapor nihil jika memang tidak ada penjualan. Nah, kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang dimulai sejak saat pengukuhan sebagai PKP. Kapan dikukuhkan? Misal dikukuhkannya Januari, ya berarti Februari udah wajib lapor SPT PPN. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman yang masih bingung masuk kategori PKP atau enggak, atau sudah masuk kategori PKP namun belum lapor PPN, ya silakan chat di kolom komentar, kita bahas, kita diskusi, ya kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Oke, sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Jika memang kalian merasa bermanfaat, tolong bantu share video ini ke teman-teman lainnya di Facebook, di WA, di medsos segala macam ya, agar sama-sama mendapat ya kebaikan lah ya. Oke, sekian dari saya. Ada kata yang salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.